ini kita akan belajar integral. Integral yang akan kita pelajari di sini adalah integral yang sering keluar berada di UTBK. Nah, untuk yang pertama kita belajar integral tak tentu terlebih dahulu. Ya, jadi kita tinggal mereview saja karena integral juga sudah pernah diberikan di kelas 11 ya di sini ya. Dan syarat untuk belajar integral adalah harus belajar turunan terlebih dahulu, juga sudah disampaikan ya pada waktu di kelas 11. Nah, untuk integral tak tentu di sini yang perlu diketahui di sini yang pertama, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi misalkan suatu fungsi diturunkan, itu kalau diturunkan suatu fungsi pangkatnya akan selalu turun gitu ya. Nah, sedangkan untuk integral itu adalah kebalikannya. Ketika suatu fungsi diintegralkan, ini nanti fungsinya akan untuk pangkat atau derajatnya jadi naik. Atau bisa saya tulis dalam bentuk matematikanya seperti ini. Misalkan saya punya integral fx, di sini ditandai dengan menggunakan f-nya, fungsinya di sini menggunakan huruf kecil. Nah, untuk hasilnya di sini ya setelah diintegralkan dan hasilnya akan berubah menjadi f-nya jadi fungsinya di sini f-nya jadi huruf kapital. Ditambah dengan c, di mana c-nya di sini adalah konstanta ya. Konstanta. Kalau nanti untuk integral tentu bagaimana ya? Berarti kalau nanti integral tentu tidak perlu dikasih konstanta, ya. Terus lagi atau di sini bisa saya tuliskan bahwa fx atau di sini fungsi fx ini akan sama dengan turunan pertama atau f aksen, di mana f-nya di sini adalah huruf kapital. Kemudian apa? Diturunkan. Atau di sini lebih enaknya saya berikan contoh soalnya saja. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang, nah ini, saya punya fx, fx-nya adalah x kuadrat plus c. Nah, kemudian saya turunkan. Masih ingat ya untuk turunan di sini ya. Kalau suatu fungsi diturunkan berarti di sini pangkatnya selalu apa? Pangkatnya selalu berkurang 1. Sedangkan ketika diturunkan di sini berarti apa? Pangkatnya berubah jadi koefisien, gitu ya. Sedangkan kalau ada konstanta diturunkan berarti di sini langsung saja suatu konstanta diturunkan sama dengan 0. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Oh, berarti turunan pertama dari fx di sini adalah 2x. Oh, berarti kalau suatu fx diturunkan, berarti di sini hasilnya atau f aksen x atau di sini f-nya dengan menggunakan huruf kecil ya, fx-nya sama dengan 2x. Kalau integral bagaimana suatu fungsi ini kalau diintegralkan, misalkan fx-nya ini nanti rumus untuk integral sendiri ini juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 ya. Misalkan di sini saya punya integral ax pangkat n, di mana a-nya ini adalah suatu koefisien. Ya, integral ax pangkat n dx kalau saya integralkan berarti di sini hasilnya adalah a dikali dengan 1/n+1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1. Oh, berarti kalau di sini namanya integral, pangkatnya selalu bertambah 1. Ditambah dengan konstanta. Ya. Konstantanya ini bisa berupa apa saja. Terus lagi ada syaratnya. N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Contohnya. Nah, saya punya integral 2x dx. Nah, saya ambil dari contoh sebelumnya. Ketika ada suatu fungsi, kemudian saya turunkan, hasilnya adalah 2x. Sekarang 2x ini akan saya integralkan. Bagaimana nanti hasilnya? Apakah sama dengan fungsi x kuadrat plus c? Nah, kita lihat di sini ya. Berdasarkan rumus yang B, untuk mencari nilai dari integral
2x dx adalah berarti di sini 2 sebagai koefisien dan x di sini kalau nggak ditulis berarti pangkatnya adalah pangkat 1 ya di sini ya. Nah, berdasarkan rumus yang di atasnya untuk mencari nilainya berarti di sini 2 dikali dengan 1/1. 1 di sini dari mana? Dari pangkatnya ini. Pangkatnya di sini tadi kalau nggak ditulis berarti 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Ditambah dengan konstanta atau C di sini ya. Dengan kalau di sini integralnya tak tentu atau integralnya nggak ada intervalnya. Jadi harus ditambah dengan konstanta di sini. Kemudian tinggal kita cari nilainya 2 dikalikan setengah ya berarti 1. Terus di sini pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2 ditambah C, maka hasilnya adalah X kuadrat plus C. Oh, dari sini kita bisa membuktikan bahwa integral itu adalah operasi kebalikan dari turunan. Kalau suatu fungsi diturunkan, hasilnya seperti ini tadi. Nah, ketika dikembalikan ke bentuk semula, ternyata kita bisa menggunakan integral. Oh, ketika diintegralkan 2x, maka hasilnya adalah x kuadrat plus c. Sama dengan contoh yang berada di sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke contoh soal yang berkaitan dengan integral tak tentu. Silahkan, boleh tanya. Enggak kedengeran. Oh iya ya. Sebentar. Bagaimana untuk yang lainnya? Suaranya kedengeran ya sampai situ ya. Oke. Nah, kalau tidak ada masalah, saya lanjut dulu ya. Untuk contoh soalnya di sini. Contoh soal yang pertama, ini saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2017, yang saintek berarti ya di sini ya. Nah, di sini ada integral tak tentu dengan fungsi x kuadrat dikurangi akar x dibagi dengan x dx. Nah, ini soal SBMPTN saintek tahun 2017. Jadi nanti kalian bisa membayangkan, oh kalau ada soal yang modelnya seperti ini, harus saya apakan dulu. Nah, kalau kalian nemu model soal yang seperti ini, langkah pertama berarti ada rumus yang perlu diingat ini nanti. Rumusnya apa saja? Kalau kita mau mengintegralkan suatu fungsi, langkah pertama, kalau bentuknya akar, ubah dulu, jangan berbentuk akar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bentuknya pecahan, ubah dulu, jangan sampai berbentuk pecahan. Karena akan kesulitan ketika akan menyelesaikannya. Jadi langkah pertama berarti di sini apa saja? Nah, rumus yang harus diingat ternyata di sini ada 3. Yang pertama, rumus mengintegralkan suatu fungsi. Yang kedua, kalau di sini kita balik ke eksponen di sini, kalau ada x pangkat n dibagi x pangkat m, berarti di sini pangkatnya tinggal diapakan? Pangkatnya tinggal dikurangi saja. Sedangkan kalau ada akar pangkat n dari x pangkat m, kita ubah dulu dalam bentuk perpangkatan di sini. Jadi x pangkat n per m. Nggak ada masalah ya dari sini ya. Berarti kalau ada bentuk akar harus kita ubah dulu, bentuknya pecahan juga harus kita ubah terlebih dahulu di sini ya. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasannya. Langkah pertama, nah ini berarti kita ubah dulu. Nah, jadi saya ubah ke bentuk yang kedua. Kalau ada x kuadrat min akar x per x dx, berarti bisa saya ubah jadi di step yang kedua. Dari step pertama ke step yang kedua, ada masalah apa enggak dari sini? Saya tanya dulu, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Jadi di sini kalau ada x kuadrat min akar x, di sini boleh dijadikan atau dijabarkan. X kuadrat dibagi x, dikurangi x pangkat. Nah, kalau ada x pangkat akar x, ini bisa kita ubah jadi x pangkat setengah. Gitu ya.
Ingat, kalau di sini nggak ditulis berarti kan 2. Berarti di sini 1. Berdasarkan rumus yang ketiga ini tadi, berarti kalau dijadikan pangkat perpangkatan jadi 1/2. Terus ini juga saya bagi dengan X. Ada masalah apa enggak dari sini? Kalau enggak ada, berarti saya lanjutkan dulu. Setelah ketemu model yang kedua ini tadi, kemudian kita menggunakan rumus yang kedua di sini ya. Rumus yang kedua kita pakai, berarti di sini ada X kuadrat dibagi X. Oh, berarti di sini pangkatnya 2. Kalau enggak ditulis berarti pangkatnya 1. Berarti di sini pangkatnya tinggal diapakan? Tinggal dikurangi aja. 2 dikurangi 1. Berarti tinggal X saja. Untuk yang sebelah sini. Sedangkan di sini kemudian dikurangi dengan X pangkat setengah. Berarti di sini setengah saya kurangi 1. Hasilnya berapa di sini? Setengah dikurangi 1. Berarti tinggal berapa? Negatif setengah saja. Nah, dapatlah yang ini. Langkah yang kedua di sini ya. Langkah yang kedua di sini sudah dapat bentuknya sudah nggak pecahan lagi. Terus bentuknya di sini juga sudah dalam bentuk perpangkatan. Jadi kalau sudah berbentuk seperti X min X pangkat negatif setengah, baru kita integralkan. Rumus yang kita pakai berarti yang mana? Rumus yang kita pakai berarti rumus yang pertama ini tadi. Kalau ada X diintegralkan, berarti di sini ingat, kalau nggak ditulis pangkatnya adalah 1. Berarti hasilnya bagaimana di sini? Jadi, nah, seperti ini ya, berdasarkan rumus ini. Kalau ada integral X pangkat N dx, maka diperoleh 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Lah, kalau yang ada di sini, berarti di sini X saya turunkan dulu, saya integralkan dulu, maka diperoleh 1/1 plus 1 dikalikan dengan X pangkatnya 1 ditambah 1. Dikurangi. Tetap rumusnya masih sama di sini ya. 1 dibagi min setengah ditambah 1. Min setengah ditambah 1 berarti tinggal berapa? Tinggal setengah. Terus yang berada di sini kemudian dikalikan dengan X pangkat min setengah ditambah 1 plus jangan lupa ada konstantanya. Kenapa? Karena merupakan integral tak tentu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum saya lanjut? Fungsi dx itu apa? Oke. Fungsi dx itu apa? Untuk dx-nya ini adalah penanda di sini ya. Kalau ada suatu integral di sini, misalkan fungsinya fx, kemudian di sini kenapa kok ada dx-nya? Di sini adalah satu paket dengan integral ini. Jadi kalau misalkan saya punya integral fx dx untuk mencari penyelesaiannya bagaimana di sini ya. Balik lagi ke apa? Keturunan dulu. Dx ini adalah artinya apa? Diferensial dari x. Kan seperti itu ya. Dx diferensial dari variabel x. Karena tadi integral adalah apa? Anti dari turunan. Gitu. Oke, nah, saya lanjut lagi ya di sini ya. Oke, yang ini tadi untuk mencari nilainya belum ada masalah ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Sebentar. Nah, oke. Saya lanjutkan. Kalau sudah nemu, berarti ini tadi 1 dibagi 1 ditambah 1 berarti jadi 2. Terus lagi di sini dikurangi 1 dibagi setengah dikalikan dengan X pangkat setengah plus C. Kemudian di sini 1 dibagi setengah ya tinggal dibalik aja. Berarti nilainya di sini berapa? Nilainya adalah setengah X kuadrat min 2X pangkat setengah ditambah C. Nah, ini sudah bagian yang terakhir gitu ya.
ketemu nilainya setengah X kuadrat min 2X pangkat setengah plus C. Berarti di sini pilihan ganda yang paling tepat berarti yang mana? Pilihan ganda yang paling tepat berarti adalah yang atau di sini. Nah, ternyata di pilihan ganda adanya akar. Berarti harus kita kembalikan lagi di sini ya dalam bentuk akar. Nah, pangkat setengahnya di sini, pangkat setengahnya di sini berarti kita ubah dalam bentuk akar lagi. X pangkat setengah itu sama artinya dengan akar X. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal nomor 1, boleh. Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut sekarang masuk ke integral tentu berarti ya di sini. Nah, ini yang sering biasanya keluar untuk integral tentu. Di sini ada beberapa sifat yang harus dihafalkan. Cara menghafalkannya bagaimana? Cara menghafalkannya berarti dengan mengerjakan soal-soal. Itu ya. Untuk matematika dan mungkin bidang studi lainnya yang eksak, mau nggak mau kalian untuk menghafalkan rumus-rumusnya adalah dengan mengerjakan soal. Yang pertama di sini, misalkan ada suatu fungsi, di sini fungsinya adalah fx. Fx di sini dengan f-nya adalah di sini adalah f kecil ya. Kemudian ini sama nilainya ketika ada suatu fungsi, di sini f-nya dengan menggunakan huruf kapital diturunkan, fx di sini sama dengan maka ada beberapa sifat yang harus. Nah, kalau tadi kalian belajar integral tak tentu, di sini tidak ada batas-batasnya. Sekarang kalau sudah integralnya tentu, jadi ada batas-batasnya. Jadi untuk menyelesaikannya di sini nanti tinggal disubstitusi batas-batasnya. Misalkan di sini ada fx dx. Ketika saya integralkan, tadi kalau ada suatu fungsi, di sini f-nya kita sepakati menggunakan huruf kecil, kemudian kita integralkan, maka hasilnya jadi f-nya kapital di sini ya, untuk membedakan saja. Oh, ini tadi sebelum diintegralkan, yang di sebelah sini sesudah diintegralkan. Hati-hati di sini batasnya dari berapa? Dari A sampai B. Batasnya dari A sampai B. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Ya berarti di sini yang atas disubstitusi ke sini, kemudian dikurangi dengan batas yang bawah. Ingat, batas yang atas disubstitusi ke fungsi tersebut, kemudian dikurangi dengan batas yang bawah disubstitusi ke fungsi tersebut. Gitu ya. Batas atas dikurangi dengan batas bawah. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk sifat-sifat integral tentu. Nah, misalkan saya punya integral dari A sampai B, fx dx. Nah, ini kita bisa mengubah batasnya. Batasnya itu berarti bisa kita tukar. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Dengan syarat dikalikan dengan negatif. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oh, berarti kalau di sini nanti ada batasnya A sampai B, ternyata di soalnya kebalikannya yang ada, ya berarti harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, ini. Terus saya lanjutkan lagi untuk sifat yang kedua. Nah, ini. Misalkan saya punya integral, integralnya dari A sampai B. Nah, ini bisa kita ubah jadi beberapa bisa dijabarkan di sini ya. Jadi bisa dijabarkan kalau ada integral dari A sampai B fx dx, ini saya jabarkan jadi A sampai C fx dx ditambah C sampai B ya di sini ya, integralnya fx dx. Nah, hati-hati di sini C-nya ini harus di antara A sampai B. Contoh nih, saya punya integral dari 1 sampai 3 di sini ya. Integral 1 sampai 3 berarti di sini bisa saya jabarkan. Misal nih,
di sini yang diketahui di soal itu adalah 1 sampai 2. Oh, berarti di sini saya ubah jadi 1 sampai 2 fx dx ditambah bersambut. Berarti di sini kalau di sini diakhiri 2, di sini diawali 2. 2 sampai berapa berarti tadi? Karena di sini 1 sampai 3, berarti di sini ya 2 sampai 3 fx dx. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum? Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk yang ketiga di sini, ketika saya punya integral, nah ini juga dari sifat-sifat ini enggak saya ambil semua, saya ambil yang biasanya sering keluar saja. Untuk sifat yang ketiga di sini, kalau ada suatu integral dengan batas atau intervalnya dari negatif A sampai A, fx dx, di sini akan punya 2 nilai. Tergantung dari suatu fungsinya. Fungsi genapkah atau fungsi ganjilkah di sini, ya. Kalau fungsi ganjil bagaimana nanti hasilnya? Fungsi genap bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk yang pertama, kalau di sini ada suatu fungsi diintegralkan dengan interval negatif A sampai A, di sini nilainya akan 0. Dengan syarat fungsinya itu adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu yang seperti apa? Biasanya nanti di soal itu diberikan suatu informasi. Fungsinya adalah fungsi ganjil. Atau kalau misalkan nggak diberikan informasi, fungsinya adalah ganjil, berarti nanti diberikan rumusnya, seperti yang berada di sebelahnya ini. Jadi, nanti bisa diingat-ingat ya, untuk fungsi ganjil, rumusnya yang seperti ini. Terus lagi, jadi kadang nggak disebut, fungsinya nggak bilang fungsi ganjil, tapi langsung aja dikasih tanda yang seperti ini tadi. Terus lagi, yang kedua, ini akan bernilai 2 kali integral dari 0 sampai A, fx dx, ketika di sini fungsinya adalah fungsi genap. Di soal pun juga biasanya kadang dikasih tahu, ini fungsinya genap. Atau kalau misalkan nggak diberitahu fungsinya itu adalah genap, maka akan diberikan rumus yang berada di sebelahnya ini. Jadi, minta tolong untuk diingat-ingat ini nanti ya. Kalau fungsi genap, rumusnya seperti ini, jangan sampai kebalik. Ya. Kalau fungsi ganjil, berarti harus yang seperti ini. Gitu. Karena di beberapa soal tidak disebutkan fungsinya ganjil ataupun fungsinya genap, tapi diberikan rumusnya yang berada di sini. Nah, gitu ya. Untuk sifat berikutnya, yang biasanya juga sering keluar, nah ini, jika f atau di sini suatu fungsi f periodik dengan periode p. Nah, kalau suatu fungsi dikatakan periodik, di sini bagaimana dengan grafiknya? Seperti itu ya. Grafiknya kalau dikatakan periodik itu misalkan pada fungsi trigonometri. Fungsi apa lagi? Cos. Nah, artinya apa di sini? Setelah periode tertentu, maka grafiknya akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini pun untuk mengetahui ini fungsinya periodik seperti apa. Nah, seperti ini. Misal nih, saya punya suatu fungsi, ini nanti fx misalkan dengan fx ini sama dengan f dalam kurung x plus p, gitu ya. Nah, dari sini nanti berarti tinggal ditambahkan atau nanti bisa dikurangi, ini menyesuaikan dengan yang ada di contoh soalnya. Fx dx ternyata hasilnya sama dengan apa di sini? Maaf, di sini harusnya kebalik ini, harusnya dari A ke B, karena di sini dari A ke B ya. Harusnya di sini adalah A ke B. Fx dx. Nah, ini nanti suatu fungsi f adalah periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian hingga. Nah, rumusnya yang perlu kalian tahu, misalkan di situ nanti ada juga soal yang diberitahu, ini fungsinya adalah suatu fungsi periodik. Tapi kadang juga nggak dikasih tahu, tapi diberikan rumusnya seperti ini.
fx plus p sama dengan fx. Oh, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa suatu fungsi tersebut periodik. Kalau fungsinya periodik bagaimana? Berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Ya. Oke, biar lebih paham lagi, saya langsung masuk ke contoh soal saja. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, di sini. Suatu fungsi fx memenuhi fx sama dengan f min x. Nah, berarti di sini tadi artinya apa di sini? Gitu kan ya. Nah, itu yang ditanyakan. Barusan yang kita pelajari, ini diambil dari soal UTBK tahun 2019. Nah, kalau ada fx, fungsinya di sini fx sama dengan f min x, artinya adalah fungsi apa tadi? Fungsi genap atau fungsi ganjil, kan seperti itu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Kalau di sini langsung aja ingat rumus. Nah, ternyata fungsinya adalah fungsi genap. Nah, kalau fungsinya genap bagaimana ceritanya di sini tadi? Kalau fungsinya genap, terus lagi di sini apa? Batasnya dari berapa di sini? Negatif 3 sampai 3 fx dx sama dengan 6. Sudah diketahui ya di sini ya. Nah, di sini kalau ada suatu integral dengan batas atau interval dari negatif a sampai a fx dx, berarti di sini nilainya adalah 2 kali. Terus lagi di sini batasnya sudah berubah dari 0 sampai a fx dx. Gitu ya. Oh, berarti di sini tadi yang nomor 2 fungsinya adalah fungsi genap. Ini tadi nggak disebutkan, tapi kalian diberikan apa? Diberikan rumusnya saja. Nah, dan di sini juga sudah diketahui nilai integral yang lain dengan batas berapa di sini? Dari 2 sampai 3 fx dx nilainya adalah 1. Kalau di sini tadi dari negatif 3 sampai 3 fx dx nilainya adalah 6. Yang ditanyakan di sini dari 0 sampai 2 fx dx berapa? Berarti nanti rumus yang kita pakai selain fungsi genap apa? Yang kedua yaitu misalkan saya punya apa ini tadi? Suatu fungsi dari A sampai B fx dx ternyata bisa dipecah. Dipecahnya disesuaikan dengan yang sudah diketahui yang ada di soal. Gitu ya. Oke, lanjut kita selesaikan di sini. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus ini untuk fungsi genap. Kalau ada suatu integral di sini dengan batas atau intervalnya dari negatif 3 sampai 3 fx dx, tadi sudah diketahui nilainya adalah 6. Gitu ya. Nah, berarti di sini berlakulah rumus ini. Berarti di sini bisa saya tulis jadi 2 kali, batasnya berarti dari 0 sampai 3 fx dx sama dengan 6. Nah, 2 sama 6 ini apakah bisa dicoret? Bisa sekali. Maka nilai dari 0 sampai 3 fx dx ya, berarti di sini integral dengan batas 0 sampai 3 fx dx nilainya adalah 3. Sedangkan yang ditanyakan adalah 0 sampai 2. Berarti 0 sampai 3 ini harus kita jabarkan terlebih dahulu. Kita jabarkan berarti nanti harus ada nilai dari 0 sampai 2, terus lagi di sini diketahui berapa? 2 sampai 3. Nah, sudah cocok berarti ini nanti ya. Oke. Dari ini tadi, fungsi genap, terus kita nemu nilainya 3. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Silahkan. Boleh. Kok 6 dicoret? Oke. Kenapa kok dicoret? Oke. Nah, di sini kan ada 2 kali dari integral dengan batas 0 sampai 3 fx dx kan sama dengan 6 nilainya ya. Oh, berarti kalau di sini hanya integral dari 0 sampai 3 fx dx saja berapa? Ya tinggal aja 2-nya boleh kita bawa ke ruas kanan. Jadi berapa di sini? 6 dibagi 2 dapat 3. Gitu ya. Oh, kalau misal pun dicorek berarti di sini 2 dibagi 2 dapat 1, 6 dibagi 2, atau di sini dicorek juga bisa bilangnya gitu ya. 6 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 3. Atau boleh 6 dibagi dengan 2. Gitu ya. Hasilnya adalah 3. Oh, kalau 2 saja 2 kali 0
ya, integralnya dari 0 sampai 3 fx dx adalah 6, kalau hanya integral batasnya dari 0 sampai 3 fx dx berapa? Ya tinggal 3, tinggal bagi aja 6 dibagi 2. Nggak ada masalah ya dari sini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Bentar ya. Sulit. Oke. Oke, yang kedua, kemudian ini tadi dari 0 sampai 3 fx dx ini kita jabarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah 0 sampai 2 fx dx. Oke, cara menjabarkannya bagaimana? Tinggal kita lihat. Di sini ada 2 sampai 3. Berarti dari 0 sampai 3 ini bisa kita jabarkan dari 0 sampai 2, nyambung, kemudian ke dari 2 sampai 3, batas-batasnya di sini ya. Nah, sudah pas ya di sini 0 sampai 2, 2 sampai 3. Ketika kita kembalikan, di sini awalnya 0, berakhir 3. Di sini awalnya 0, berakhirnya juga 3. Tidak ada masalah dari sini ya. Jadi, ketika kita kembalikan ke sini, nah, sudah cocok semua. Kemudian kita masukkan atau substitusi saja integral dengan batas 0 sampai 3 fx dx ini tadi nilainya berapa? Ternyata nilainya adalah 3. Nilainya 3. Nanti taruh aja di sebelah sini. Berada di ruas kiri berarti ya. 0 sampai 2 ini yang mau ditanyakan. Terus lagi dengan batas 2 sampai 3 sudah diketahui berapa di sini tadi? Sudah diketahui 1. Berarti bisa saya tulis, nah seperti ini. Oh, integral dengan batas 0 sampai 3 fx dx bisa saya ganti dengan 3. 3-nya dari mana? Dari yang kita dapat fungsi genap ini tadi. Terus satunya diambil dari mana? Yang sudah diketahui ini tadi. Jadi langsung aja kita cari nilai dari integral dengan batas 0 sampai 2 fx dx bagaimana? Ya tinggal aja satunya kita bawa ke ruas kiri. Jadi 3 dikurangi 1, maka diperoleh 2. Oh, nilai dari integral dengan batas 0 sampai 2 fx dx adalah 2. Ini ya. Maka pilihan ganda yang tepat adalah yang D. Inilah model soal UTBK tahun 2019 yang berkaitan dengan fungsi ganjil genap. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum saya lanjutkan lagi? Silahkan. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan lagi ya di sini. Ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada suatu fungsi. Nah, ternyata fx di sini sama dengan f ketika x-nya diganti dengan x plus 5. Nah, kalau modelnya seperti ini tadi dinamakan fungsi apa? Dinamakan fungsi periodik, gitu ya. Seperti yang telah kita pelajari yang di bawah tadi ya. Terus lagi di sini untuk setiap x elemen bilangan real. Nah, terus lagi sudah diketahui ketika ada interval dari integral dengan interval 1 sampai 5 fx dx ini nilainya 3 dan diketahui lagi integral dengan batas negatif 5 sampai negatif 4 fx dx sama dengan negatif 2. Maka nilai dari yang ditanyakan adalah 5 sampai 15 fx dx. Sedangkan di sini yang diketahui 1 sampai 5, terus negatif 5 sampai negatif 4. Lah berarti di sini nanti ketika kita ubah menjadi beberapa, jadi nanti bisa kita jabarkan di sini ya. Berarti untuk yang pertama, yang diketahui pertama sama yang kedua ini harus kita ubah terlebih dahulu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan fungsi periodik. Nah, ternyata di sini soal UTBK tahun 2019. Jadi tipenya nggak hanya fungsi genap ganjil, tapi ada juga yang berkaitan dengan apa? Fungsi periodik di sini ya. Rumus yang harus ingat apa saja berarti? Nah, ada ini tadi kalau suatu fungsinya di sini adalah periodik, ketika di sini
saya tambahkan dengan sesuatu, berarti di sini nanti P-nya adalah 5, berarti di sini nanti ditambah 5, ataupun kelipatannya, berarti bisa ditambahkan 5, ditambahkan 10, ditambahkan 15, sesuai dengan yang ada di inginkan di sini tadi ya. Ternyata hasilnya adalah sama. Oke, kita bahas dulu di sini. Karena, nah ini tadi fx plus 5 itu sama dengan fx, maka fx periodik dengan periodenya adalah 5. Jadi ini nanti untuk menjumlahkannya bisa ditambahkan dengan 5 atau kelipatannya di sini ya. Di sini pun juga bisa. Ya. Oke, yang pertama. Nah, yang ini dulu. Ini kita tambahkan sesuai dengan yang diminta tadi adalah dari 5 sampai 15 gitu ya. Berarti 1 sampai 5 intervalnya ini bisa kita ubah. Di sini saya tambahkan 5, di sini juga harus saya tambahkan 5. Terus lagi di sini tadi berarti saya tambahkan berapa? Saya tambahkan 10, 5 tambah 5. Di sini juga yang atas juga harus ditambahkan 5 tambah 5. Nanti nilainya sama, yaitu 3. Setelah ini tadi ditambahkan, maka diperoleh yang berada di bawahnya. Oh, berarti integral 1 sampai 5 fx dx ini akan bernilai sama dengan integral dengan batas 6 sampai 10 dan batasnya 11 sampai 15. Ternyata nilainya adalah sama, yaitu 3. Terus yang kita ubah yang mana lagi? Diketahui yang kedua. Ya, diketahui yang kedua yaitu dari negatif 5 sampai negatif 4. Ini pun juga harus ditambah sesuai dengan periodenya. Periodenya tadi berapa? Periodenya adalah 5. Nah, seperti ini. Ini juga ditambahkan, ya disesuaikan saja, disesuaikan dengan nanti untuk mencari nilai dari 5 sampai 15 yang ada di sini ya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya tambahkan 5. Yang kedua, saya tambahkan berarti 5 tambah 5 berarti tambahkan 10. Yang ketiga, di sini saya tambahkan dengan berapa? 15. Gitu ya. Kalau misalkan nanti di sini yang ditanyakan lebih dari 15, misalkan sampai 20, ya berarti kita harus mencari lagi sesuai dengan yang diminta di soalnya ini. Gitu ya. Kalau di sini tadi hanya sampai 5 sampai 15. Oke, berarti di sini nanti tinggal kita jumlahkan saja, maka nilainya akan sama, yaitu negatif 2. Lanjutannya saya taruh di sini. Nah, di slide selanjutnya. Oh, berarti di sini tadi integral dengan interval negatif 5 sampai negatif 4 ternyata akan bernilai sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1, terus lagi 5 sampai 6, 10 sampai 11. Nilainya berapa? 5. Nilainya adalah negatif 2. Nah, kalau sudah nemu di sini, berarti kemudian kita jabarkan. Nah, dari ini. Berarti dari 5 sampai 15 yang kita butuhkan, batasnya dari berapa saja? Dari 5 sampai 6. 5 sampai 6 di sini sudah ada ya. Nilainya berapa? Negatif 2. Terus lagi 6 sampai 10 tadi di slide sebelumnya ya. Itu juga sudah diketahui berapa? 3 tadi ya. Terus lagi ini tadi dari 5 sampai 6 harus di sini 6, diakhiri 6 berarti diawali 6 sampai 10, di sini diakhiri 10 berarti di sini diawali 10 sampai 11 karena yang diketahui di sini. Terus yang terakhir di sini adalah 11 sampai 15. Fx dx. Penjabaran dari sini ke sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, berarti kalau intervalnya 20 di bagian pembahasan kedua. Oke, tinggal ditambahkan aja. Iya, disesuaikan. Berarti ditambahkannya bisa sampai berapa kali? 3 kali atau sampai 4 kali di sini ya. Oke. Wes sudah, kita lihat di sini. Yang paling kiri di sini ya. Di sini paling bawah, di sini 5 dan diakhiri 15. Terus nggak ada yang ketinggalan sama sekali. Dari 5 sampai 6, di sini bersambut 6 sampai 10, bersambut lagi 10 sampai 11, bersambut lagi 11 sampai 15. Cocok pas di sini ya.
berarti bisa kita jabarkan sekian ini, kemudian tinggal kita cari nilainya. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini. Oh, berarti 5 sampai 6 tadi dengan interval 5 sampai 6 nilainya adalah negatif 2. Terus intervalnya dari 6 sampai 10 nilainya adalah 3. Intervalnya dari 10 sampai 11 adalah negatif 2. Terus yang terakhir dari 11 sampai 15 tadi intervalnya berarti di sini nilainya adalah 3. Tinggal dijumlahkan aja. Maka diperoleh di sini 3 tambah 3, 6, dikurangi negatif 2, dikurangi negatif 2, ditambah negatif 2 berarti negatif 4 ya. 6 kurangi 4 berarti dapat 2. Sudah selesai di sini. Jadi kalian tinggal ingat aja, oh kalau modelnya seperti ini berarti ini adalah suatu fungsi periodik. Oh kalau modelnya seperti ini tadi adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah itu yang perlu kalian analisis dulu. Ini termasuk apa di sini. Jadi kita tahu nanti rumus yang akan kita pakai. Oke. Berarti kalau ini oke, Bu di mana dapat integral 5, 6, 10, 5, 6, 10 dan 11. Oke. 5, 6, 10 dan 11. Nah, ini tadi pada slide sebelumnya berarti kalau di sini ada intervalnya negatif 5 sampai negatif 4 dengan periodenya 5 tadi ya. Kalau saya tambahkan dengan 5, di sini saya tambahkan 5, maka diperoleh 0 sampai 1. Kalau ditambahkan dengan 10, berarti negatif 5 ditambah 10 dapat 5. Negatif 4 ditambah 10 dapat 6 di sini. Terus yang terakhir berarti di sini 10 sampai 11 diperoleh dari mana? Berarti di sini negatif 5 ditambah dengan 15. Negatif 5 ditambah 15 berarti ketemu 10. Negatif 4 ditambah 15 dapat 11. Gitu. Jadi diambil dari 5 atau kelipatannya di sini disesuaikan dengan apa yang diminta di soalnya. Maka diperoleh nilainya 2. Sudah. Selesai di sini. Gitu. Oke, pilihan ganda yang tepat berdasarkan slide sebelumnya adalah yang D. Saya lanjutkan lagi ya. Untuk yang terakhir di sini, integralnya adalah integral substitusi. Nah, integral substitusi ini juga nggak pernah ketinggalan juga. Jadi kadang kan setiap itu kan beda-beda ya. Ada yang kebagian, ternyata saya dapat kebagiannya integral substitusi. Saya dapatnya yang periodik. Saya dapatnya yang fungsi ganjil atau genap. Nah, itu. Jadi karena kita nggak tahu kita dapat yang mana gitu ya. Jadi harus kita pelajari semuanya. Kalau integral substitusi ini berarti kaitannya kita dengan antara integral dan turunan akan dipakai secara bersamaan. Nah, ini soal-soal integral di sini ya, tidak selalu dapat diselesaikan dengan memakai rumus langsung seperti yang telah kita pelajari tadi yang di awal, gitu ya. Maka di sini bisa dilakukan perubahan variabel atau substitusi. Nah, misal nih, saya punya integral fx saya pangkatkan dengan n, di sini dikalikan dengan gx, fungsi gx, dx. Untuk mencari hasil integralnya, kita perlu memisalkan. Apa yang harus dimisalkan? Di sini yang kita misalkan adalah fx-nya. Tujuannya apa sih ini nanti? Tujuannya ini nanti kalau yang namanya substitusi kan berarti harus mengganti dengan sesuatu. Gitu ya, mengganti dengan sesuatu gitu. Jadi harus kita ada yang bisa dicorak-corak ini nanti. Begitu ceritanya. Nah, yang kita misalkan di sini adalah fx-nya. Ya, fx kita misalkan sebagai u, kemudian kita turunkan, nggak ada masalah ya untuk menurunkan suatu fungsi ini. Kalau kita turunkan jadi u aksen sama dengan f aksen x gitu kan ya. Atau bentuk lainnya jadi apa? Nah, di sini bisa berbentuk u aksen sama dengan di sini bisa diganti du per dx. Jadi U aksen itu bisa kita tulis diferensial U terhadap apa di sini? Variabel X. Sama dengan F aksen
X. Nah, kalau sudah bagaimana? Lah dari ini DU per DX sama dengan F aksen X ini bisa kita ubah. Jadi kita sebentar. Berarti di sini DX-nya saya tuker. Saya bawa ke arah sini, F aksennya saya bawa ke sini. Jadilah seperti ini ya. Tuker tempat aja. Nah, kalau sudah bagaimana? Lah ini nanti kalau sudah diganti seperti ini nanti diharapkan F aksen X-nya ini nanti dapat mencoret GX. Itu adalah tujuan dari integral substitusi ini tadi. Ganti substitusi apa? Tujuannya ini loh, agar ada yang bisa dicoret di sini. Gitu. GX sama F aksen X-nya ini nanti diharapkan bisa dicoret. Jadi ada sesuatu yang sama sehingga bisa dicoret di sini. Ini ada catatannya. Teknik substitusi aljabar ini dikatakan berhasil jika turunan dari U ya, turunan dari U turunannya apa? Ini tadi F aksen X bisa mencoret fungsi yang lain yang tidak dimisalkan yaitu GX. Oh, berarti di sini GX harus bisa dicoret dengan F aksen X. Mbak, kalau nggak bisa ya berarti ya nggak pakai integral substitusi itu begitu. Atau mungkin kita masih kurang tepat untuk mencari apa turunannya. Bisa jadi seperti itu. Langsung ke contoh soal aja ya, biar tambah paham. Contoh soalnya di sini saya ambil dari SIMAK UI tahun 2019. Nah, berarti di sini kalau ada soal seperti ini bagaimana? Nah, berarti ini nanti ada sesuatu yang harus kita coret. Apa yang harus kita coret atau apa yang harus kita misalkan terlebih dahulu? Yang kita misalkan di sini adalah fx-nya. Kemudian yang kita coret apa? Yang kita coret di sini adalah f aksen x-nya. Kenapa yang kita coret f aksen x-nya? Nah, lihat saja di sini apa yang diketahui. Ada FC sama dengan 2 plus FD. Nah, di sini tidak ada turunannya. Sebenarnya itu sebagai kunci di situ. Oh, berarti di sini nanti yang harus saya coret ini F aksen X-nya. Berarti yang saya misalkan apa? Yang saya misalkan U-nya adalah Fx-nya. Terus lagi, ternyata yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah nilai dari FD. Nah, berapa nilai FD-nya? Ingat rumus, oke. Rumus yang harus diingat di sini ada dua. Yang pertama, kita menggunakan suatu integral kalau ada batasnya nanti disubstitusi, berarti di sini batas atas disubstitusi, kemudian dikurangi dengan batas bawah disubstitusi ke fungsinya. Nah, kalau sudah bagaimana ya? Tinggal kita bahas di sini. Nah, kita misalkan dulu U-nya sama dengan apa di sini? U-nya sama dengan Fx. Tadi ya, sebenarnya sudah ada kata kunci di sini. Nah, karena ini tadi yang diketahui FC, FD gitu ya. Ketika X-nya diganti C, ketika X-nya diganti D, nggak ada aksennya. Oh, berarti yang nanti saya coret adalah F aksen X-nya. Kalau F aksen X-nya saya coret, berarti di sini yang saya misalkan U adalah Fx-nya. Kalau sudah bagaimana ya tinggal diturunkan aja. Berarti U kalau saya turunkan jadi di sini diferensial U per diferensial dari apa di sini X, atau di sini U diturunkan terhadap apa di sini variabel X ya di sini ya. Maka diperoleh F aksen X. Lah kalau sudah bagaimana? Ya tinggal kita bawa aja di sini DU sama dengan DX-nya bawa aja ke ruas sini. DU-nya sama dengan F aksen X DX. Nah, seperti ini. Oh, berarti nanti F aksen X DX ini nanti bisa saya ganti dengan apa? Diganti dengan DU. Nah, dari permisalan di atas diperoleh seperti ini ya. Oke, ini soalnya. Nah, boleh kita tuker F aksen X-nya saya taruh di belakang karena perkalian bersifat komutatif, berarti bisa dibolak-balik ya di sini ya. Terus lagi F aksen X dx-nya ini nanti saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan du. Fx-nya saya ganti dengan apa? Fx-nya saya ganti dengan u. Nah, maka diperoleh ini. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya tinggal kita menggunakan rumus yang pertama.
kita integralkan. Kalau ada F kecil, kita integralkan. Ingat tadi, jadi apa? Hurufnya kapital. Untuk memudahkan kita, oh ini berarti kalau F-nya sudah kapital, berarti sudah diintegralkan. Jadilah seperti ini. Setengah U dikuadratkan. Gitu ya. Kita boleh. Oh ya maaf, ini harusnya U ya di sini tadi ya. U saja, nggak ada F-nya di sini. Oke, nanti akan saya ganti dulu. Jadi setengah U dikuadratkan. Oke, ini tadi harusnya U saja ya. Oke, nanti kalau sudah selesai saja saya ganti. Berarti di sini U DU kemudian saya integralkan. Jadinya apa? Ketika saya integralkan, berarti kita menggunakan rumus apa? Rumus integral yang awal tadi. Pakai apa? Yang seper, kalau misalkan ada X pangkat N diintegralkan, maka diperoleh nilainya ada 1 per N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N plus 1. Sama juga di sini. Kalau sudah, maka diperoleh seperti ini. Kalau sudah ketemu, berarti bagaimanakah di sini tadi? X-nya kita ganti dengan C sama D. Nah, kalau sudah, nah kita ketemu selisih kuadrat di sini. Kalau ada suatu selisih kuadrat, berarti kita bisa menggunakan rumus ini tadi ya. Nah, kalau ada suatu fungsi kuadrat, berarti di sini berarti kita ubah di sini jadinya seperti ini. Bisa diubah jadi FD ditambah FC dikalikan FD min FC. Yang ditanyakan apa di sini FD-nya? Hati-hati, FC-nya berarti kita ganti dulu. FC yang ada di sini kita ganti atau kita substitusi dengan 2 plus FD. Maka diperoleh bagaimana di sini? Nah, kalau sudah bagaimana ya? Tinggal nambahkan FD ditambah FD jadi 2 FD ditambah 2. Di sini FD dikurang FD habis, berarti tinggal negatif 2. Maka diperoleh seperti ini. Apakah negatif 2 sama 20 di sini atau negatif 2-nya boleh dibawa ke ruas kanan? Jadi pembagian boleh, berarti 20 dibagi negatif 2 dapat negatif 10. Seperti inilah. Kalau sudah bagaimana? Tinggal dicari FD-nya aja. Berarti nyari FD negatif 10 dikurangi 2. Ini dibawa ke ruas, ini dikurangi 2, kemudian dibagi dengan 2, maka diperoleh negatif 6. Nah, kalau sudah nemu bagaimana? Ya wes, berarti mana jawabannya? Berarti yang pilihan ganda yang tepat adalah yang A. Oke, untuk ini nanti akan saya ubah dulu ya. Ini harusnya U saja. U, DU, nggak ada F-nya di sini ya. Ketika diturunkan, maka diperoleh ini. Setelah itu apalagi ternyata ada beberapa yang harus diingat. Di sini ada selisih kuadrat. Selisih kuadrat ini jangan sampai dilupakan karena sering keluar entah itu di integral atau di trigonometri atau materi lainnya dia akan sering muncul. Nah, ini untuk yang terakhir. Ya, yang terakhir. Contoh soal yang nomor 5. Nah, UTBK yang paling baru di tahun 2021, ternyata di sini ada fungsi ganjil sama genap, ada lagi di sini ya, fungsi ganjil genap. Nah, kita ingat dulu ini tadi fungsi apa, kalau modelnya seperti ini. Nah, ingat rumus, ternyata di sini ada 2. Yang pertama, ternyata fungsinya ini adalah fungsi ganjil. Oh, kalau fungsi ganjil nanti nilainya sama dengan 0 dong. Iya. Sebenarnya di sini sudah ada kata kunci. Kalau kita sudah tahu dan ngeh fungsi ganjil itu nilainya adalah 0. Tapi hati-hati di sini. Di sini batasnya masih dari 0 sampai 2. Belum min A sampai A. Berarti harus kita ubah terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa ini adalah berbentuk seperti ini, gitu ya. Terus lagi, apalagi ini nanti kalau ada suatu integral dengan batas tertentu, kemudian batasnya dibalik, berarti harus dikalikan negatif. Oke. Pembahasannya. Yang pertama di sini kita misalkan. Yang kita misalkan di sini berarti adalah U-nya adalah 3 min 3x kuadrat per 2. Yang berada di dalam kurung ini.
Tujuannya apa sih 3x ini nanti loh mau dicoret. Tujuannya integral memakai substitusi itu nanti ada salah satu yang bisa dicoret. Ini yang kita coret nanti adalah 3x-nya. Oke. Kemudian kita turunkan kalau ada suatu konstanta diturunkan sama dengan 0 ya. Terus lagi di sini ada min 3/2x kuadrat ketika saya turunkan 2-nya pangkatnya turun jadi apa? Koefisien. Berarti di sini 3 dikali 2 dikali X pangkat berarti 2 dikurangi 1. Berarti tinggal 1 ya dibagi 2. 2 dibagi 2. Berarti 2 atas sama bawah bisa dicoret. Tinggal apa berarti di sini? Ternyata diperoleh tinggal 3X. Oh, berarti 3X terus DX-nya saya bawa ke ruas kanan. 3x dx, 3x dx ini nanti bisa kita ganti dengan negatif du. Terus, setelah itu kita ubah batasnya. Ini tadi kan 0 sampai 2, sedangkan kalau namanya fungsi ganjil dari negatif A sampai A, berarti harus kita ubah dulu. Cara mengubahnya bagaimana? X-nya ini kita masukkan ke U tadi. X-nya berapa yang pertama? 0. Berarti di sini 3 dikurangi 3 dikalikan 0 dikuadratkan dibagi 2 dapat 3. Terus yang kedua X-nya di sini diganti 2. Ketika disubstitusi ke sini, ternyata diperoleh berapa? 3 dikali 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 dibagi 2, maka diperoleh 6. 3 dikurangi 6, negatif 3. Nah, batasnya sudah berbentuk apa di sini? Dari negatif, berapa di sini? Oh, berarti dari 3 sampai negatif 3. Dibalik berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Ini yang awal, kemudian kita cari. Nah, ini tadi kita tuker 3x-nya saya taruh di belakang. 3x dx ini nanti saya ganti dengan apa? Setengah du. Nah, jadilah seperti ini. Setengah maaf. Negatif du ya di sini ya. Negatif du. Negatifnya boleh ditaruh di depan. Ya, ditaruh di depan di sini. Sedangkan kalau fungsi ganjil tadi harus bagaimana? Fungsi ganjil itu negatifnya itu berada di bawah, sedangkan di sini masih di atas. Ingat, kalau ada di sini negatif, bisa kita apa di sini? Tuker. Ditukar apa batasnya? Yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kalau di sini negatif berarti berubah jadi apa ini nanti? Positif. Lah, sudah. Bentuknya sudah sama seperti ini. Langsung aja nilainya berapa kalau fungsinya ganjil? 0. Begitu ceritanya. Selesai. Ya, selesai di sini. Walah, ngitung capek-capek yang dapatnya dapat berapa? 0. Tapi sebenarnya di sini sudah ada kata kunci. Kalau di sini sudah oh ini tadi adalah fungsinya adalah fungsi ganjil. Ya. Tapi harus diubah dulu bentuknya. Biar tambah paham tambah ini ya kita jadi berarti di sini masih belum berbentuk berapa tadi harus negatif A sampai A gitu. Di sini masih 0 sampai 2 berarti harus kita ubah. Nah, kalau batasnya sudah kita ubah ternyata sudah sama persis dengan ini, sudah nilainya adalah 0. Sudah. Jadi pilihan ganda yang tepat adalah yang D. Ini adalah UTBK yang terbaru. Jadi nggak jauh-jauh dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Entah itu fungsi ada fungsi ganjil genap, terus lagi digabung jadi apa tadi? Kita mencarinya dengan integral substitusi, fungsi periodik, terus lagi kalau misalkan ada suatu integral dengan batas tertentu nanti bisa dijabarkan, itu juga yang sering keluar. Jadi nanti bisa berlatih lagi dan mungkin ada yang berbentuk lain-lainnya juga gitu ya. Tapi kalau yang sering keluar ya ini tadi yang telah kita bahas. Ya, sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh. Kalau misalkan tidak ada, ini tadi dari apa yang saya sampaikan. Kalau misalkan saya ada salah-salah, saya minta maaf. Dan sekarang saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.